Ya, boleh. Emang di mana ya? Bingung juga sih, atau di kos? Kita kesana dulu aja. Ya udah deh, ajak yang lain ya? Ya. Aku mau makan dulu ya? Boleh. Siap, kita makan dulu. Itu ada mereka. Mau nggak? Tapi di mana? Di sana Bu aja tuh, semua pesan tadi kita kan. Rencananya pasti mau makan apa? Ya, aku buat belanja dulu kan. Belanja dulu, terus nanti habis itu kita masak. Bisa goreng aja kali ya. Liwet sih lebih enak. Beli apa? Apa? Sapi. Boleh Mercon, sapi mercon aja kan. Jangan yang pedes ya. Guys, karena kita udah kumpul semua nih, yuk kita bagi-bagi tugas. Ada yang masak nasi, ada yang goreng-goreng, dan ada yang bersih-bersih. Saya mau goreng. Aku mau bantu bersih-bersih aja. Apa yang nyicipin lah? Aku mau buat nasi. Aku bantu nyiapin alat dan makan deh. Aku bareng kamu ya kayaknya. Oke, yuk. Gas. Halo. Kayaknya cukup deh nasi segini. Cukup lah. Coba deh, Coba. guys. Udah ya. Contekin guys. Aduh, nyala sih. Kok mati ya? Aduh, aku coba benerin. Nyala nggak? Coba stop kontaknya, apa di stop kontaknya ya? Tapi ini dapat charger. Oh bisa. Coba sekali lagi. Coba. Tetap gak nyala guys. Rusak deh kayaknya. Kenapa ya? Aduh, ini harus dibenerin. Ya udah, Mau coba bongkar gak? bukan aja deh. Bongkar aja yuk. Matiin dulu, guys. Coba matiin cabutnya. Sedih banget, sedih bisa nih. Pada tahap ini, kami melakukan pengecekan pada beberapa komponen menggunakan multitester untuk mengidentifikasi sumber kerusakan pada rangkaian. Setelah dilakukan pengujian, fuse atau sekring menunjukkan nilai 0, yang menandakan bahwa fuse berada dalam kondisi putus. Kondisi ini menyebabkan arus tidak dapat mengalir ke seluruh rangkaian sehingga alat tidak dapat berproses dengan normal. Setelah sumber kerusakan berhasil diidentifikasi, kami melanjutkan proses perbaikan dengan memutus kabel yang terhubung ke fuse yang rusak. Selanjutnya,
Selongsong atau pelindung fus dibuka secara hati-hati agar fus dapat dilepaskan tanpa merusak komponen lain yang masih berfungsi dengan baik. Fus yang telah dipastikan rusak kemudian dilepaskan dari rangkaian. Pada tahap ini, kami juga memeriksa kondisi kabel dan sambungan di sekitar fus untuk memastikan tidak terdapat kerusakan tambahan. Setelah seluruh bagian diperiksa, rangkaian dipersiapkan untuk pemasangan fus pengganti yang memiliki spesifikasi yang sesuai. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan ulang untuk memastikan letak kerusakan fus tersebut. Setelah mengetahui sumber kerusakan, kami berencana mengganti fus yang rusak. Namun, pada proses pembongkaran, kami mengalami kendala karena baut pengikat fus sangat keras dan kepala bautnya sudah mengalami kerusakan atau dol sehingga sulit dilepaskan. Sebagai alternatif, kami sempat mencoba metode dengan memotong fus yang rusak dan menyambungkan dengan fus pengganti tanpa melepaskan dudukan fus. Saat proses pemasangan, kami mengalami kendala pada kaki fus sehingga fus baru tidak bisa dipasang pada jalur semula. Karena itu, kami memanfaatkan kabel di sebelah fus sebagai jalur penghubung seperti video berikutnya. Simak dengan baik dan benar. Setelah posisi fuse sesuai, kaki fuse kemudian disambungkan dengan kabel menggunakan solder agar sambungan menjadi kuat dan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Namun, cara ini cukup berisiko karena panas dari solder dapat merusak fuse. Oleh karena itu, proses penyolderan harus dilakukan dengan hati-hati agar fuse tetap berfungsi dengan baik.
Setelah proses penyolderan selesai, selongsong pelindung dipasang kembali untuk menutupi bagian fuse dan sambungan kabel yang telah diperbaiki. Pemasangan selongsong ini bertujuan untuk melindungi sambungan dari kaki kerusakan serta mencegah terjadinya hubungan arus pendek pada rangkaian. Setelah selongsong terpasang rapi, ujung fuse disambungkan dengan kabel colokan yang terhubung ke terminal. Selanjutnya, sambungan dirapikan dan dipastikan terpasang dengan baik agar tidak mudah lepas. Untuk memperkuat sambungan, bagian tersebut kemudian direkatkan menggunakan solder sehingga sambungan menjadi lebih kuat dan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Setelah proses penyolderan selesai, sambungan dimasukkan kembali ke dalam selongsong pelindung. Selanjutnya, pastikan seluruh bagian tersusun dengan rapi dan tertutup dengan baik, agar sambungan lebih aman serta terlindungi dari kerusakan. Sebagai catatan, pada proses perbaikan, kami mengalami kendala karena baut pada dudukan fuse sangat keras dan kepala baut sudah dol sehingga sulit untuk dilepas. Setelah beberapa kali percobaan, baut tetap tidak dapat dibuka tanpa beresiko merusak komponen di sekitarnya. Oleh karena itu, kami meminta bantuan pihak yang lebih berpengalaman untuk membuka baut tersebut dengan aman tanpa kerusakan komponen lainnya. Setelah baut selesai dan berhasil dilepas, proses pergantian fuse dan pemasangan kembali rangkaian kami lanjutkan secara mandiri. Kami meminta bantuan kepada seorang ahli untuk membukakan baut yang sudah dol pada bagian heater. Kami juga meminta bantuan untuk memasang skun agar memudahkan proses penyambungan ke elemen pemanas. Setelah skun terpasang dan terhubung dengan baik, kami hanya perlu memasangkan kembali serta mengencangkan baut agar seluruh komponen terpasang dengan kokoh. Setelah seluruh komponen selesai dipasang, dilakukan pengujian menggunakan multimeter untuk memastikan arus listrik dapat mengalir dengan baik pada rangkaian. Setelah hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh sambungan telah terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik, alat dirapikan kembali sehingga siap digunakan untuk memasak nasi.